Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Nindi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu Nindi ya. Kegiatan pra-observasi ini dilakukan sebelum kita melakukan observasi pembelajaran di dalam kelas. Tujuannya agar ada persiapan awal sebelum kita melakukan observasi pembelajaran di dalam kelas. Sehingga Bu Anindi merasa lebih siap, lebih percaya diri, sehingga pada saat observasi pembelajaran nanti Bu Nindi bisa memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, dalam kegiatan percakapan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Anindi. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Anindi saat pembelajaran nanti? Baik, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran ada 3 Bu ya. Jadi yang pertama itu adalah peserta didik memberikan contoh sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua itu peserta didik ini menyajikan laporan hasil telaah tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu mempresentasikan hasil telaah yang dibuatnya. Seperti itu. Bagus sekali Bu Nindi. Jadi di sini ada 3 ya Bu ya, di mana peserta didik dilatih untuk berani presentasi. Ya. Untuk area pengembangannya bagaimana Bu Anindi? Untuk area pengembangan yang pertama itu adalah aspek pengetahuan, kemudian sikap dan juga keterampilan. Jadi untuk aspek pengetahuan ini dilihat dari hasil laporan peserta didik tersebut. Kemudian aspek sikap ini peserta didik mampu menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam hal keterampilan adalah peserta didik mampu mempresentasikan hasil laporannya tersebut. Ini untuk strategi dalam pembelajaran nanti, strategi apa yang akan Bu Anindi pakai saat pembelajaran observasi nanti? Baik, untuk strategi pembelajaran adalah pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pembelajaran ini berupaya untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Jadi mulai dari kesiapan belajar, kemudian minat peserta didik dan juga gaya belajar peserta didik, seperti itu. Oke, terima kasih. Kira-kira kapan rencana kita akan melakukan observasi pembelajaran? Kalau rencana bisa hari Selasa ya Bu ya. Oke, berarti hari Selasa tanggal 20 Februari nanti nggih Bu nggih? Di kelas berapa Ibu? Di kelas 8A. Oke, di kelas 8A kalau berdasarkan jadwal nanti di kelas 8A itu ada jam kedua dan sampai jam ketiga nggih Bu nggih? Nggih. Oke, terima kasih Bu Anindi, semoga pada saat pembelajaran nanti bisa memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid dan tujuan pembelajaran serta area pengembangannya dapat tercapai. Iya, terima kasih kembali ya Bu ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya observasi ini saya pribadi itu bisa merefleksi diri saya selama saya mengajar kepada peserta didik. Jadi ada hal-hal yang positif nanti bisa saya kembangkan kembali. Kemudian ada hal-hal yang kurang nanti insya Allah saya perbaiki lagi. Terima kasih Bu Anindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Berdoa selesai. Silakan dijaga kebersihan kelasnya. Mungkin di bawah meja kalian, di samping itu ada kertas Ahmad Fauzi, Satria Angga Pratama. Oh ya anak-anak, kemarin kan kita belajar tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia ya. Jadi hari ini itu kita belajar tentang sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya anak-anak bisa bekerja sama dalam kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok itu bekerja sama satu sama lain untuk menyelesaikan tugas
Kemudian ketika anak-anak selesai diskusi kelompok, jadi nanti kalian masing-masing kelompok ini mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing di depan kelas ya. Jadi nanti kelompok yang lain itu nanti bisa memberikan respon, bisa memberikan masukan maupun tambahan jawaban seperti itu. Jadi harapannya begini, dalam pembelajaran kali ini itu anak-anak lebih antusias dalam kegiatan diskusi kelompok. Jadi Bu Nini itu menerapkan model pembelajaran sampel 6 example. Jadi itu adalah sebuah model pembelajaran untuk meningkatkan semangat belajar atau antusias belajar dalam diskusi kelompok. Karena anak bergabung dalam kelompoknya masing-masing. Jadi model pembelajaran ini adalah model pembelajaran menganalisa gambar. Jadi nanti masing-masing dari kelompok itu menganalisa gambar-gambar. Jadi penerapan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan bangsa dan negara. Paham ya anak-anak ya? Jadi selain untuk meningkatkan rasa semangat, antusias dalam diskusi kelompok, harapannya anak-anak itu bisa mengetahui perilaku-perilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena kaitannya dengan peraturan perundang-undangan ya. Jadi pada akhirnya itu anak-anak bisa menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan bangsa dan negara. Jadi kepatuhan hukum itu adalah taat atau patuh terhadap aturan-aturan hukum. Ya, kalau anak-anak di sekolah seperti ini, berarti ketika kalian itu mematuhi tata tertib sekolah, nah ini bisa dipastikan anak-anak itu patuh terhadap hukum di sekolah seperti itu ya. Kemudian yang pertama ini bahasannya tentang pengetahuan hukum anak-anak ya. Ada yang tahu pengetahuan hukum itu apa? Yang bisa silakan angkat-angkat. Silakan ya. Pengetahuan hukum meliputi pengetahuan tentang perbuatan yang dilarang hukum, seperti penganiayaan, penipuan, penggelapan. Nah, betul sekali ya. Jadi pengetahuan hukum itu adalah pengetahuan tentang sesuatu yang diperbolehkan maupun dilarang oleh hukum. Jadi contohnya itu sangat jelas sekali. Kalau yang dilarang itu contohnya seperti penganiayaan, penipuan dan lain sebagainya. Kemudian yang diperbolehkan itu seperti halnya jual beli, kemudian sewa menyewa dan lain sebagainya. Jadi ketika anak-anak sudah memiliki pengetahuan hukum, jadi saya rasa anak-anak itu bisa membedakan mana yang dilarang, mana yang diperbolehkan seperti itu ya. Membentuk lingkaran ya, jadi nanti oh iya, tetap kelompok 5 jelasan. Ya, kelompok 3 untuk kelompok pertama, untuk kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga, untuk kelompok yang keempat, kelompok yang kelima. Barusan Bu ini sudah membagikan LKPD, kemudian contoh beberapa gambar yang akan dianalisis oleh masing-masing kelompok ya. Jadi untuk selanjutnya adalah silakan anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk menganalisa gambar yang sudah saya berikan. Kemudian ini juga saya tampilkan di layar ya supaya anak-anak bisa lebih jelas untuk mengamati gambar tersebut. Jadi silakan beri kesempatan sekitar 15 menit atau 20 menit, silakan dikerjakan. Misal ada kesulitan, silakan bertanya langsung kepada guru ya. Bila ada kesulitan, ini kan juga ya.
Gambar yang ketiga ini adalah gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 beserta teman-teman saya. Kelompok 2 akan menjelaskan tentang kehidupan sekolah. Gambar 1 menunjukkan pernyataan tentang suara demokrasi. Pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Gambar 1 menunjukkan penerapan Pancasila silaturahmi. Kita siapkan dulu untuk kelompok yang kedua. Karena semua kelompok sudah presentasi semua ya, jadi Bu ini memberikan evaluasi terkait hasil presentasinya anak. Jadi untuk kelompok yang pertama ini tentang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau patuh terhadap hukum. Nah ini di lingkungan sekolah ya. Jadi ketika anak-anak itu mematuhi peraturan sekolah, atau teks sekolah, ini bisa dikatakan anak-anak itu sudah mematuhi aturan-aturan hukum yang ada di lingkungan sekolah seperti itu. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5, sebenarnya kalau menjelaskan gambar itu sudah sesuai dengan jawabannya, namun untuk penjelasannya dan analisanya masih kurang. Jadi ini bisa sudah menjelaskan lebih rinci. Jadi harapannya anak-anak bisa memahami yang disampaikan ya. Kita beberapa dari kelompok menyimpulkan materi pembelajaran kita kali ini. Silakan. Kesimpulan yang saya pelajari hari ini adalah karena pembelajaran ini tidak menunjukkan tentang demokrasi, terus pemilihan presiden, tentang korupsi ataupun menaati Perundang-undangan baik di lingkungan masyarakat atau bangsa. terutama di lingkungan sekolah ya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok yang ketiga ya. Oh Kata, ya silakan. Kata dari kelompok berapa Kata? Kesimpulan belajar hari ini membuat dari tempat peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah masyarakat bangsa dan negara. Ya, betul sekali. Kita beri aplaus dulu untuk Kata ya. Jadi untuk penguatan, penegasan dan refleksi pembelajaran kali ini, kita memang belajar tentang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan bangsa dan negara. Jadi harapannya itu adalah anak-anak mulai belajar bagaimana cara patuh terhadap hukum, terhadap tata tertib sekolah, terhadap tata tertib di lingkungan masyarakat, kemudian tertib lalu lintas dan sebagainya. Jadi sebelum pembelajaran berakhir, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas. Silakan juga. Selesai. Ini sangat berterima kasih atas apresiasi dari kelas 8D. Karena ini yang pertama dari Bu Dini ini semua. Kemudian saya rasa anak sudah mulai terlatih keterampilan berbicara di depan kelasnya. Kemudian kalian sudah mulai aktif ketika pembelajaran di kelas. Nah ini patut diapresiasi. Karena kalau misal tidak dibiasakan seperti ini, otomatis anak-anak itu akan merasa enggan untuk aktif dalam pembelajaran. Karena waktunya sudah istirahat, jadi silakan kembali ke kelasnya masing-masing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada sesi ini percakapan tentang praobservasi. Pada sesi ini saya ditemani oleh Bapak Toto selaku PP dan Ibu Anindi selaku guru PKN SMP Negeri 4 Candipuro. Kita mulai nggih sesi percakapannya. Bagaimana kabar Bu Anindi hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Oke, terima kasih. Baik, untuk percakapan pasca observasi ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan terkait pelaksanaan observasi yang sudah kita lakukan minggu kemarin.
Dalam percakapan observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bu Anindi lakukan. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana perasaan Bu Anindi terkait dengan jalannya pembelajaran yang telah kita lakukan kemarin. Alhamdulillah kalau ditanya perasaan saya senang dan juga merasa tertantang. Karena dengan kegiatan ini saya bisa menggali potensi diri saya sendiri sekaligus potensi anak-anak. Seperti itu. Alhamdulillah. Jadi sudah berkembang dengan baik ya Bu nggih? Alhamdulillah insya Allah. Boleh diceritakan kembali Ibu area pengembangan yang ingin Ibu capai pada pembelajaran yang kemarin? Untuk area pengembangan itu yang pertama itu ada aspek pengetahuan, kemudian sikap dan juga keterampilan. Jadi dalam aspek pengetahuan ini siswa atau peserta didik diminta untuk menyajikan hasil laporan. Kemudian dalam aspek sikap, jadi peserta didik itu diminta untuk menampilkan contoh atau memberikan contoh sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah aspek keterampilan. Jadi dalam aspek keterampilan ini peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi harapannya keterampilannya dalam bicara dan juga komunikasi juga semakin meningkat. Baik sekali. Jadi di sini ada 3 aspek pengembangan yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor nggih. Nah, dari ketiga aspek itu tadi sejauh mana berhasil dilakukan? Kalau sejauh mana kurang lebih insya Allah 85%, Bu. Bisa diceritakan 85%-nya itu di mananya, Bu? Jadi dalam awal pembelajaran, dalam kegiatan inti, kemudian dalam kegiatan penutup. Kalau secara keseluruhan dari awal akhir itu lancar, cuma kegiatan intinya ini Bu, karena dalam kegiatan ini kan kegiatan puncaknya, jadi ada beberapa anak itu yang masih kurang aktif. Itu makanya akhirnya saya menyimpulkan bahwasanya pembelajaran ini masih belum optimal. Oh gitu. Jadi ketidakoptimalannya itu karena ada beberapa kendala tadi nggih, yaitu ada beberapa anak yang cenderung pasif dan kurang aktif. Mungkin terlihat kurang termotivasi dalam pembelajaran ya Bu ya. Kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi Bu? Kalau kira-kira sepengetahuan saya, anak-anak itu mungkin tidak merasa nyaman dengan teman satu kelompoknya, terutama dalam kegiatan diskusi ya Bu ya. Kemudian mungkin itu juga kelompok besar, jadi juga terlalu banyak anak juga nggak menyenangkan. Kemudian untuk tugas, mungkin anak-anak perlu inovasi dalam pemberian tugas, jadi lebih bervariasi seperti itu. Bagus sekali Bu. Mungkin ada solusi untuk mengatasi kendala-kendala tadi? Untuk solusi sudah saya perkirakan. Jadi yang pertama itu saya ingin membentuk kelompok kecil, mungkin terdiri dari 3 sampai 4 anak saja. Kemudian saya berupaya untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian membuat anak-anak nyaman di dalamnya. Selain itu, inovasi dalam pembelajaran IT. Jadi saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran Canva dalam pembelajaran PPKN. Bagus sekali Bu. Jadi di sini perkembangan menggunakan IT agar perkembangan anak sesuai dengan kodrat zaman ya Bu ya. Sekarang ya, kan anak-anak sudah mulai aktif di medsos, pinter pakai aplikasi-aplikasi begitu. Nah, rencananya Ibu Anindi untuk mencapai tujuan itu, apa yang akan Ibu lakukan? Untuk rencana kedepannya, saya ingin untuk menerapkan solusi permasalahan yang saya hadapi selama observasi itu, saya terapkan langsung di lapangan. Jadi bisa nanti diuji cobakan di kelas yang lain. Jadi pembelajaran PPKN berbasis Canva, jadi anak-anak membawa HP sendiri-sendiri, kemudian nanti juga ada variasi tugas. Misalnya anak-anak membuat poster, membuat video pembelajaran, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi di sini rencananya Bu Anindi akan menerapkan secara langsung pada anak-anak, di mana anak-anak nanti akan membawa HP dan praktek langsung ya Bu Anindi ya, dan memberikan variasi atau kebebasan dalam mengerjakan tugas pada anak ya Bu Anindi ya. Berdasarkan pada apa Bu Anindi? Kalau berdasarkan bisa diulangi lagi pertanyaannya? Begini, variasi tugasnya itu bagaimana?
apakah Bu Anindi yang menentukan atau anak-anak diberi kebebasan atau bagaimana? Oh iya, jadi langkah awalnya itu seperti ini. Pertama, saya memberikan kesempatan dulu sama peserta didik. Jadi saya mengajak mereka untuk menggunakan aplikasi Canva, kemudian pertama kan daftar dulu ya Bu. Iya. Jadi anak-anak membawa HP, kemudian daftar dulu, kemudian saya mengarahkan bahwasanya dalam aplikasi Canva ini banyak sekali varian. Jadi anak-anak bisa memilih nanti tugasnya itu dalam bentuk laporan, dalam bentuk poster, video, dan lain sebagainya. Jadi mungkin karena ini pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat, kebutuhan belajar, sekaligus gaya belajar peserta didik, ya otomatis saya berikan kebebasan untuk mereka. Wah, keren sekali Bu Anindi. Bagus sekali rencananya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi bisa terrealisasi. Nah, kesimpulan dari kegiatan kita mulai dari pas pelaksanaan observasi dan saat ini pasca observasi, apa kira-kira Ibu Anindi? Jadi untuk kesimpulan yang pertama untuk diri saya sendiri ya Bu ya. Iya. Jadi saya bisa belajar lagi bahwasanya menjadi guru itu memang tidak mudah. Tapi saya harus semangat. Apalagi sekarang sesuai dengan perkembangan zaman, anak-anak harus menguasai IT, begitupun juga guru. Jadi otomatis harus sama-sama belajar. Jadi guru juga jangan merasa pandai, jangan merasa bisa. Jadi mengayomi anak-anak, mengajak anak-anak untuk belajar dan selalu belajar. Kemudian saya juga bisa menggali potensi diri saya sendiri yang mungkin terpendam, dan juga anak-anak bisa menggali potensinya mereka masing-masing sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, dan juga gaya belajar mereka masing-masing. Bagus sekali Bu Anindi. Jadi di sini proses belajar ya Bu Anindi ya, semangat lagi untuk tergerak belajar untuk menggali potensi masing-masing peserta didik. Alhamdulillah. Jadi semoga semuanya bisa terrealisasi dengan baik. Terima kasih Bu Anindi. Saya tunggu cerita-cerita selanjutnya di pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Toto untuk memberikan umpan balik terkait dengan percakapan pra-observasi yang kita lakukan barusan. Pasca observasi. Ya, terima kasih Bu Istiqomah juga Bu Anindi yang sudah memberikan observasi, dan intinya tadi sudah prinsip-prinsip coaching sudah dilakukan sama Bu Istiqomah, sehingga Bu Anindi tadi keterangan itu mengalir sebelum, dan itulah jadi pertanyaan yang menggali seperti itu. Dan alhamdulillah di sini tadi saya tidak melihat yang kayaknya Bu Ismi itu tidak muncul di sini. Itu yang memang harus dihindari sebagai coach. Kita sebagai coach kita tidak boleh memberikan alternatif solusi secara langsung, tapi seandainya ada clue-clue itu mungkin kalau terpaksa coachingnya nanti masih bersifat tertutup, karena coaching itu ada pilihan yang bersifat terbuka itu adalah gini, dia memang menyadari bahwa dia punya potensi yang perlu dikembangkan, kekurangan dia potensi yang perlu dikembangkan. Kita tidak punya kekurangan, kita semua punya dalam diri punya potensi yang perlu kita kembangkan. Nah, itu nanti mungkin harus mencoba mencari rekan lagi yang mungkin bersifat tertutup, dan ini akan mengembangkan kemampuan jenengan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang menggali tanpa mendetail dan tanpa merasa menggurui. Ini namanya kemitraan, jadi dengan percakapannya sudah sangat orang itu harmonis, sinkron. Terima kasih, dan semoga ini bisa menjadi awal yang baik untuk Bu Nindi. Semoga kedepannya dengan kegiatan seperti ini Bu Nindi juga tergerak nantinya ikut program CGP. Yang tujuannya kan juga ada kemajuan anak-anak kita. Jadi bisa terima kasih. Bu Anindi, pada saat proses observasi kemarin ada beberapa catatan yang saya amati. Di situ medianya sudah bagus, kerja kelompok anak-anak diskusinya sudah berjalan dengan baik, kemudian media yang digunakan sama Bu Anindi sudah bervariasi. Nah, selanjutnya dari rencana-rencana yang Bu Anindi tadi sampaikan, kira-kira kapan Bu Anindi akan
mengeksekusi atau melaksanakan rencana-rencana itu tadi? Untuk ditanya kapan, insya Allah setelah liburan awal puasa, Bu. Jadi itu kan kita hari Jumat mulai masuk nih, tapi sampai Jumat. Oke, Jumat. Nah itu, jadi nanti seminggu ke depannya bergilir sudah, mulai dari kelas 7, 8, dan kelas 9. Oke, Kebetulan saya mengajarnya kan 3 jenjang. Oke, terima kasih Bu Anindi. Jadi nanti rencananya Bu Anindi akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana di situ ada diferensiasi produk, konten, kemudian di situ ada proses juga ya Bu Anindi ya. Dan itu akan Bu Anindi lakukan langsung ke anak-anak pada setiap jenjangnya, dari jenjang kelas 7, 8, dan kelas 9. Oke, terima kasih Bu Anindi. Saya tunggu cerita-cerita menariknya lagi. Saya boleh menambahkan? Boleh, monggo. Saya juga mengucapkan terima kasih sama Bu Nur Istiqomah selama pelaksanaan observasi, kemudian kali panjenengan juga nih Pak. Saya merasa senang sekali karena memang dengan cara ini saya bisa belajar lebih banyak lagi, karena memang pengalaman saya juga masih sangat minim sekali. Jadi dengan kegiatan ini harapannya ya untuk kedepannya anak-anak juga bisa menguasai IT, kemudian mereka juga semangat dalam belajar dan meningkatkan motivasi belajar anak-anak, seperti itu. Bagus sekali Bu Anindi, terima kasih. Saya juga berterima kasih kepada Bu Anindi. Terima kasih juga untuk Bapak Toto selaku PP. Demikian kegiatan pasca observasi kita. Sekali lagi matur nuwun Bapak Toto, terima kasih Bu Anindi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.